Baik, selanjutnya itu ada pendahuluan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam membentuk karakter bangsa yang beradab dan demokratis. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan terhadap moralitas dan kepemimpinan semakin kompleks, ditandai dengan munculnya sikap individualisme, intoleransi, dan krisis integritas. Oleh karena itu, pengembangan nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang mendesak untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan. Melalui pendidikan dan pembinaan karakter berbasis Pancasila, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang demokratis, jujur, adil, dan mampu menjaga persatuan dan keberagaman. Nilai-nilai Pancasila dan relevansinya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Toleransi beragama sangat penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian antar umat di tengah masyarakat yang beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung hak asasi manusia, membantu menciptakan keadilan dan melindungi kelompok rentan dari diskriminasi dan kekerasan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nasionalisme dan tanah air memperkuat identitas dan solidaritas bangsa dalam menghadapi perpecahan dan tantangan global. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi dan musyawarah mendorong penyelesaian masalah secara damai serta memperkuat budaya dialog dan toleransi dalam perbedaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kesetaraan sosial penting untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengamalan Pancasila. 1. Radikalisme dan intoleransi. Munculnya kelompok ekstrim yang menyebarkan kebencian bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan dalam Pancasila. 2. Korupsi. Praktik korupsi melemahkan keadilan sosial dan kepercayaan publik, bertentangan dengan sila kelima tentang keadilan sosial. 3. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara kaya dan miskin menimbulkan ketidakadilan, melanggar semangat keadilan sosial dalam Pancasila. 4. Perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi bisa disalahgunakan untuk hoaks dan radikalisme. Diperlukan literasi digital agar bijak dalam penggunaannya. 5. Kurangnya pemahaman dan implementasi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila akibat minimnya pendidikan karakter. 6. Globalisasi. Pengaruh globalisasi dapat mengikis nilai budaya lokal dan Pancasila jika tidak diimbangi dengan pelestarian jati diri bangsa. 7. Persepsi Pancasila sebagai ideologi. Perdebatan ideologis mengenai Pancasila dapat menimbulkan salah tafsir dan menghambat penerimaan nilai-nilainya secara utuh. Strategi penguatan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu pendidikan sejak dini. Mengenalkan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air kepada anak-anak di sekolah dan di lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu penguatan peran keluarga dan masyarakat. Membangun lingkungan yang sehat, saling menghargai, dan mendukung pembentukan karakter Pancasilais dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media digital secara positif. Mengisi media sosial dengan kampanye inspiratif tentang nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Yang keempat yaitu keteladanan pemimpin dan tokoh masyarakat. Menunjukkan sikap adil, jujur, dan menghargai keberagaman sebagai contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila.
Ciri pemimpin demokratis dan generasi beradab. 1. Mendengarkan pendapat orang lain, terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat atau bawahannya. 2. Mengutamakan musyawarah, mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kehendak pribadi. Ketiga, adil dan tidak memihak, berlaku adil kepada semua pihak tanpa diskriminasi. 4. Menghargai perbedaan, menghormati keberagaman dalam agama, suku, ras, dan pandangan. 5. Bertanggung jawab, siap mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan yang diambil. 6. Transparan dalam kepemimpinan, terbuka dalam pengolahan informasi dan kebijakan publik. Selanjutnya, ciri generasi beradab. 1. Beretika dalam bertindak dan bertutur kata, sopan santun dalam berbicara, baik di dunia nyata maupun di media sosial. 2. Menghargai sesama, menghormati perbedaan dan tidak mudah menyebarkan kebencian atau hoaks. 3. Bertanggung jawab, menjalankan tugas dengan disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. 4. Cinta tanah air dan bangsa, menjaga persatuan, tidak terpengaruh ajakan radikalisme atau perpecahan. 5. Peduli terhadap sesama, mau membantu dan bekerja sama, mencerminkan semangat gotong royong. 6. Melek teknologi dan bijak menggunakannya, menggunakan teknologi untuk hal positif, bukan untuk menyebarkan provokasi atau informasi hoaks. Adapun kesimpulan dari materi hari ini adalah pengembangan nilai-nilai Pancasila penting untuk membentuk pemimpin yang demokratis dan generasi yang beradab melalui pendidikan, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung. Nilai seperti toleransi, keadilan, dan tanggung jawab dapat ditanamkan demi mewujudkan bangsa yang bersatu dan bermoral.